Aku pulang dari rumah sakit dengan tubuh masih lemah setelah melahirkan. Gendongan bayi di tangan. Dan hati penuh harapan karena akhirnya aku menjadi ibu. Tapi saat pintu rumahku buka, rumah itu kosong. Bukan hanya sepi, tapi kosong. Lemari suamiku terbuka. Pakaiannya tidak ada. Di meja hanya ada secari kertas. Dan di hari aku melahirkan anaknya, suamiku justru pergi dengan wanita lain. Saat itu aku tidak menangis. Aku hanya duduk pelan, sambil berbisik dalam hati. Baik, kalau ini maumu, sekarang giliranku. Sebelum ceritanya dilanjut, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe, dan komen dari kota mana sahabat mendengarkan. Semoga sahabat disehatkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Aku tidak pernah menyangka, hari paling bahagia dalam hidupku berubah menjadi awal dari luka paling dalam yang pernah kurasakan. Hari itu aku keluar dari rumah sakit dengan langkah pelan. Luka operasi masih terasa nyeri setiap kali aku bergerak. Perawat membantu mendorong kursi rodaku sampai ke depan. Di pelukanku, bayi kecilku tidur dengan wajah damai. Anak pertamaku. Anak yang kutunggu selama 5 tahun pernikahan. Suamiku tidak datang menjemput. Katanya ada rapat penting. Aku percaya. Aku selalu percaya. Adikku yang menjemputku hari itu. Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya membayangkan satu hal. Wajah suamiku saat melihat anak kami untuk pertama kali. Aku membayangkan dia tersenyum, memelukku, dan berkata terima kasih. Aku terlalu banyak membayangkan hal indah. Terlalu banyak berharap. Mobil berhenti di depan rumah. Aku turun perlahan, memeluk bayiku lebih erat. Pintu rumah tidak terkunci. Aku sempat berpikir suamiku ada di dalam dan sengaja membiarkan pintu terbuka karena menunggu kami. Aku membuka pintu sambil tersenyum. Mas, aku pulang. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi sekali. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara apapun. Hanya suara AC yang menyala dan langkah kakiku sendiri. Aku berjalan pelan ke ruang tamu. Tas bayi masih di tangan adikku. Aku mulai merasa aneh. Biasanya rumah berantakan kalau suamiku sendirian. Tapi sekarang rumah sangat rapi. Terlalu rapi. Seperti rumah contoh yang tidak ditinggali siapapun. Perasaanku mulai tidak enak. Aku berjalan ke kamar. Dan disitulah, dunia seolah berhenti. Lemari suamiku terbuka. Kosong. Baju-bajunya tidak ada. Sepatunya tidak ada. Jam tangannya tidak ada. Koper besar kami juga tidak ada. Tanganku mulai gemetar. Aku duduk pelan di tepi kasur. Masih menggendong bayiku yang tertidur. Aku melihat sekeliling kamar seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Di atas meja, ada secari kertas. Tanganku dingin saat mengambilnya. Tulisan tangan suamiku. Ingat. Sangat singkat. Aku pergi. Maaf. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mencintai orang lain. Tolong jaga dirimu dan anak itu. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Lagi. Dan lagi. Aku mencintai orang lain. Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan ditusukkan ke dadaku. Adikku langsung marah besar. Tapi aku tidak bisa mendengar apapun. Suaranya seperti jauh sekali. Aku hanya duduk diam di atas kasur, memandangi lemari kosong, sambil menggendong bayi yang bahkan belum sempat dilihat ayahnya. Aneh sekali. Aku tidak menangis. Air mataku tidak keluar. Yang ada hanya rasa kosong. Sangat kosong. Seperti rumah itu. Kosong dan dingin. Aku melihat wajah bayiku. Kecil, polos, tidak tahu apa-apa tentang dunia yang kejam ini. Aku mengusap pipinya pelan dan berbisik. Tenang ya, nak. Ibu ada di sini. Saat itu aku sadar satu hal. Aku tidak boleh hancur. Aku boleh terluka. Tapi aku tidak boleh kalah. Aku melipat pelan surat itu, menyimpannya di dalam laci, lalu menggendong bayiku lebih erat. Di dalam hati, sesuatu berubah. Sesuatu yang dulu lembut, sekarang mulai mengeras. Hari itu aku tidak menangis. Aku hanya diam. Dan dalam diam itu, aku mulai menyusun rencana.
Karena kalau dia bisa meninggalkanku di saat aku paling lemah, maka suatu hari nanti, aku akan memastikan dia datang kembali. Bukan untuk meninggalkanku, tapi untuk memohon padaku. Dan dia tidak akan pernah menyangka bahwa perempuan yang dia tinggalkan setelah melahirkan itu akan menjadi orang yang paling dia sesali dalam hidupnya. Malam pertama di rumah itu adalah malam paling panjang dalam hidupku. Rumah yang dulu terasa hangat, sekarang seperti tempat asing. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada suamiku. Sofa tempat kami menonton TV, meja makan tempat kami sarapan, bahkan cangkir kopi favoritnya masih ada di dapur. Semua masih ada, kecuali orangnya. Bayi kecilku beberapa kali menangis malam itu. Aku berjalan pelan sambil menggendongnya, menahan rasa nyeri di perut bekas operasi. Setiap langkah terasa seperti ditusuk, tapi rasa sakit di tubuh tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hati. Jam 2 malam, aku duduk di ruang tamu sambil menyusui anakku. Lampu redup, rumah sunyi, dan untuk pertama kalinya sejak membaca surat itu, air mataku akhirnya jatuh. Aku menangis tanpa suara. Air mata jatuh satu persatu ke kepala bayiku. "Kenapa, Mas?" bisikku pelan. "Kenapa kamu pergi di saat seperti ini?" Aku tidak menangis histeris. Tidak berteriak. Aku hanya menangis pelan. Tapi lama. Sangat lama. Seperti semua luka keluar bersamaan. Pagi harinya, aku membuka ponselku. Puluhan pesan dari keluarga menanyakan kabar bayi. Tidak ada satupun pesan dari suamiku. Aku membuka media sosialnya. Dan disitulah aku menemukan jawaban yang sebenarnya tidak ingin kulihat. Foto suamiku dengan seorang wanita, teman kantornya yang pernah beberapa kali dia ceritakan. Mereka berfoto di bandara, dengan koper, dengan caption, "Memulai hidup baru." Tanganku langsung dingin, dadaku sesak. Jadi, dia sudah merencanakan ini. Dia sudah menyiapkan semuanya. Dan dia pergi tepat saat aku melahirkan. Bukan karena tiba-tiba jatuh cinta, tapi karena memang dia sudah memilih. Dan yang tidak dipilih adalah aku dan anaknya. Hari itu keluargaku datang ke rumah. Ibuku menangis melihat keadaanku. Ayahku marah besar dan ingin mencari suamiku. Kakakku bahkan ingin melaporkannya. Rumah yang tadinya sunyi tiba-tiba penuh emosi. Tapi aku justru orang yang paling tenang di rumah itu. Aku hanya berkata pelan, "Tidak usah dicari. Dia pergi karena dia mau. Bukan karena diculik." Ibuku memegang tanganku. "Kamu harus kuat." Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku berkata, aku bukan cuma harus kuat. Aku harus berubah. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Aku merawat bayi sendirian. Bangun setiap 2 jam. Menyusui. Mengganti popok. Menenangkan bayi menangis. Sementara tubuhku masih dalam masa pemulihan. Kadang aku tertidur sambil duduk. Kadang aku makan hanya sekali sehari. Kadang aku menangis di kamar mandi supaya tidak ada yang lihat. Tapi di tengah semua itu, aku mulai berpikir, kalau aku hanya menangis, hidupku akan selesai. Kalau aku hanya mengutuk dia, tidak ada yang berubah. Kalau aku ingin menang, aku harus berdiri. Perlahan aku mulai membuka laptopku lagi. Sebelum menikah, aku bekerja sebagai desainer interior freelance. Setelah menikah, suamiku meminta aku berhenti karena katanya dia bisa menafkahi. Aku menuruti. Dan sekarang aku ditinggalkan tanpa apa-apa. Aku membuka kembali semua file lamaku. Portfolio lama. Kontak klien lama. Dengan bayi tidur di sampingku, aku mulai mengirim pesan satu persatu. "Halo, ini saya dulu yang pernah mengerjakan desain rumah Bapak. Halo, apakah masih menerima jasa desain interior? Halo, saya sudah kembali bekerja." Satu persatu aku kirim, tanpa berharap banyak. Tapi mungkin hidup belum benar-benar ingin menghancurkanku. 3 hari kemudian, satu klien membalas. Seminggu kemudian, ada proyek kecil. Sebulan kemudian, ada proyek lebih besar. Aku mulai bekerja lagi. Dari rumah. Sambil mengurus anak.
Sambil menahan rindu, marah, sakit, semuanya jadi satu. Setiap malam aku bekerja sampai jam 2 atau 3 pagi. Setiap pagi aku tetap bangun untuk anakku. Aku lelah, sangat lelah. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku ingat satu hal. Surat itu, kalimat itu, aku mencintai orang lain. Kalimat itu bukan lagi membuatku menangis. Kalimat itu sekarang menjadi bahan bakarku. 2 bulan berlalu, 3 bulan, 4 bulan. Aku mulai berubah. Bukan hanya hidupku, tapi juga diriku. Aku mulai olahraga di rumah. Aku mulai merawat diri lagi. Aku mulai membeli baju baru dari hasil kerjaku sendiri. Aku mulai tersenyum lagi, tapi bukan untuk siapa-siapa. Untuk diriku sendiri. Dan yang paling penting, aku tidak lagi menunggu dia pulang. Karena sekarang aku punya tujuan baru. Bukan untuk merebutnya kembali. Bukan untuk membalas dengan kemarahan. Tapi untuk membuatnya menyesal. Dengan cara yang paling tenang, paling elegan, dan paling menyakitkan. Aku tidak akan menghancurkan hidupnya. Aku hanya akan menunjukkan bahwa meninggalkanku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan aku tahu, hari itu akan datang. Aku hanya perlu sabar. Karena dendam terbaik, bukan kemarahan. Tapi keberhasilan yang membuat orang yang menyakiti kita merasa kehilangan segalanya. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Tanpa kusadari, anakku sudah berusia 3 bulan. Rumah yang dulu terasa kosong dan menyakitkan, perlahan berubah menjadi tempatku membangun hidup baru. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun bukan lagi dengan perasaan ditinggalkan, tapi dengan daftar pekerjaan. Menyiapkan susu, memandikan bayi, menidurkannya lagi, lalu membuka laptop dan mulai bekerja. Hidupku sederhana, melelahkan, tapi jelas arahnya. Aku tidak lagi punya waktu untuk meratapi masa lalu. Proyek desain interior yang awalnya kecil-kecil, lama-lama mulai bertambah besar. Dari hanya desain kamar, lalu desain ruang tamu, kemudian satu rumah penuh. Klien mulai merekomendasikan ke orang lain. Namaku mulai dikenal lagi, pelan-pelan. Suatu malam, setelah mengirim desain ke klien, aku membuka rekening bankku. Aku terdiam cukup lama melihat angkanya. Bukan karena jumlahnya sangat besar, tapi karena itu uang hasil kerjaku sendiri. Uang yang kudapat tanpa bergantung pada siapapun. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa menang sedikit. Aku melihat anakku yang tidur di sampingku dan berbisik pelan. Kita bisa ya, Nak, tanpa siapa-siapa. Sejak saat itu, aku bekerja lebih serius. Aku membuat akun media sosial khusus untuk portofolio desainku. Aku memposting hasil desain, sebelum dan sesudah renovasi, tips interior, dan beberapa video pendek proses desain. Awalnya sepi, lalu ada yang like, lalu ada yang bertanya, lalu ada yang memesan. Dunia yang dulu kutinggalkan setelah menikah, sekarang justru menjadi penyelamat hidupku. 6 bulan yang lalu aku adalah istri yang ditinggalkan setelah melahirkan. Sekarang aku adalah ibu sekaligus wanita yang membangun kembali hidupnya dari nol. Perubahanku bukan hanya soal pekerjaan. Aku juga mulai berubah sebagai perempuan. Aku memotong rambutku lebih pendek. Aku mulai merawat wajahku lagi. Aku membeli beberapa baju baru yang sederhana tapi elegan. Bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa hidupku belum selesai. Suatu hari aku bertemu teman lamaku di sebuah kafe saat meeting dengan klien. Dia hampir tidak mengenaliku. "Kamu berubah banget," katanya. Aku hanya tersenyum. Iya, hidup memaksa aku berubah. Dia tidak tahu cerita lengkapku. Tidak banyak orang yang tahu. Aku tidak pernah menceritakan keburukan suamiku ke orang-orang. Aku tidak ingin terlihat sebagai perempuan yang ditinggalkan lalu sibuk menjelekkan mantan suaminya. Aku memilih diam. Karena diamku bukan kalah, tapi menunggu waktu yang tepat. Suatu malam, setelah menidurkan anakku, aku membuka media sosial suamiku lagi.
Sudah lama aku tidak melihat akunnya. Bukan karena masih berharap, tapi karena ingin tahu seberapa bahagia hidup yang dia pilih. Aku melihat beberapa foto mereka. Liburan, makan malam romantis, foto di kantor baru, foto di apartemen baru. Mereka terlihat bahagia. Dulu mungkin aku akan menangis melihat itu. Tapi sekarang tidak. Aku hanya menatap layar ponsel sambil tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang sudah tidak lagi bersaing. Aku menutup ponsel dan berkata pelan pada diriku sendiri. Nikmati saja kebahagiaanmu sekarang, karena roda hidup itu berputar. Hari-hari berikutnya aku semakin sibuk. Aku bahkan mulai merekrut satu asisten untuk membantu gambar teknis desain. Itu pertama kalinya dalam hidupku. Aku menggaji orang dari hasil kerjaku sendiri. Saat mentransfer gajinya, tanganku sempat gemetar. Bukan karena takut uangku berkurang, tapi karena aku sadar, aku sudah sampai di titik ini. Dari perempuan yang ditinggalkan tanpa apa-apa. Sekarang aku mulai membangun usaha sendiri. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu setelah semua pekerjaan selesai. Rumah itu masih rumah yang sama. Sofa yang sama. Dinding yang sama. Tapi suasananya sudah berbeda. Dulu aku duduk di sana sebagai istri yang menunggu suaminya pulang. Sekarang aku duduk di sana sebagai perempuan yang tidak lagi menunggu siapapun. Dan di momen itu aku menyadari sesuatu. Tujuanku sudah bukan lagi balas dendam. Tujuanku sekarang adalah hidup bahagia tanpa dia. Tapi, kalau suatu hari dia datang dan melihat hidupku sekarang, aku tidak akan mengusirnya. Aku tidak akan marah. Aku tidak akan berteriak. Aku hanya ingin dia melihat sendiri. Perempuan yang dulu dia tinggalkan setelah melahirkan itu, ternyata tidak hancur. Bahkan, hidupnya menjadi jauh lebih baik tanpa dia. Dan entah kenapa, perasaanku mengatakan, hari itu tidak akan lama lagi. Waktu benar-benar mengubah banyak hal. Tanpa terasa, 6 bulan sudah berlalu sejak hari aku pulang dari rumah sakit dan menemukan rumah dalam keadaan kosong. 6 bulan yang mengubahku dari perempuan yang ditinggalkan, menjadi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Usaha desain interiorku semakin berkembang. Aku sudah mengerjakan beberapa proyek rumah besar, 1 kafe, dan 1 kantor kecil. Namaku mulai dikenal dari rekomendasi mulut ke mulut. Aku bahkan sudah punya 2 orang yang bekerja membantuku. Rumah itu sekarang tidak lagi terasa kosong. Ada suara bayiku yang mulai belajar tertawa. Ada suara keyboard laptop setiap malam. Ada suara telepon dari klien hampir setiap hari. Rumah yang dulu menjadi saksi aku ditinggalkan, sekarang menjadi saksi aku bangkit. Suatu siang, aku baru saja selesai meeting online dengan klien ketika bel rumah berbunyi. Ting, tong. Aku mengira itu kurir paket atau tamu ibuku. Aku berjalan santai ke pintu sambil menggendong anakku. Aku membuka pintu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan saat pintu terbuka, jantungku seperti berhenti 1 detik. Dia berdiri di depan rumah. Suamiku. 6 bulan tidak bertemu, tapi aku masih sangat mengenal wajah itu. Wajah yang dulu setiap pagi kulihat, setiap malam kudoakan, dan setiap hari kurindukan. Dulu, sekarang rasanya berbeda. Bukan rindu, bukan marah, hanya asing. Dia terlihat lebih kurus. Wajahnya tidak secerah dulu. Matanya seperti orang yang sering kurang tidur. Pakaiannya rapi, tapi wajahnya lelah. Kami saling menatap beberapa detik tanpa bicara. Dia yang pertama kali membuka mulut. Apa kabar? Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu berkata datar, baik. Dia melihat anak yang kugendong. Anak itu juga menatapnya dengan mata besar. Tidak tahu bahwa laki-laki di depannya adalah ayahnya. Tangannya sedikit gemetar. Itu, anakku. Aku menjawab pelan. Iya. Dia terlihat menelan ludah dan menahan emosi. Boleh. Aku masuk. Aku terdiam sebentar. Dalam kepalaku, terlintas semua kenangan. Surat yang dia tinggalkan. Malam-malam aku menangis sendirian. Rasa sakit setelah melahirkan.
Semua kembali seperti film yang diputar cepat. Tapi anehnya, hatiku tetap tenang. Aku lalu menyingkir sedikit dari pintu. Masuklah. Dia masuk pelan seperti tamu, bukan seperti pemilik rumah. Dia duduk di sofa dengan posisi kaku. Matanya melihat sekeliling rumah. Mungkin dia sadar banyak yang berubah. Interior rumah berubah. Tata letak berubah. Suasana berubah. Aku duduk di kursi seberangnya sambil menggendong anakku. Kami diam cukup lama. Sampai akhirnya dia berkata pelan. Aku minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Dia menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam. Aku salah. Aku sangat salah. Waktu itu aku pikir aku akan bahagia dengan dia. Tapi ternyata hidup tidak seperti yang aku bayangkan. Aku masih diam. Dia melanjutkan. Suaranya mulai bergetar. Dia pergi. Uangku habis. Pekerjaanku berantakan. Aku kehilangan semuanya. Dan aku baru sadar. Yang paling berharga justru yang aku tinggalkan. Aku mendengarkan semua itu tanpa ekspresi. Tanpa marah. Tanpa puas. Tanpa senyum. Hanya diam. Dia lalu menatapku dengan mata merah. Aku tahu aku tidak pantas minta apa-apa. Tapi boleh tidak? Aku mulai lagi dari awal? Aku mau pulang. Aku mau jadi ayah untuk anak kita. Aku mau perbaiki semuanya. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Kalimat yang dulu mungkin sangat ingin ku dengar. Kalau dia mengatakan itu 6 bulan yang lalu, mungkin aku akan menangis dan langsung memaafkannya. Tapi sekarang, aku bukan perempuan yang sama lagi. Aku berdiri pelan, berjalan ke meja, mengambil sesuatu dari laci. Selembar kertas yang dulu dia tinggalkan. Aku letakkan kertas itu di meja di depannya. Surat yang bertuliskan. Aku pergi. Maaf. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mencintai orang lain. Dia langsung menunduk begitu melihat kertas itu. Wajahnya penuh penyesalan. Aku akhirnya bicara pelan. Sangat pelan. Aku membaca surat ini berkali-kali waktu itu. Waktu aku baru pulang dari rumah sakit. Waktu aku masih kesakitan setelah melahirkan anakmu. Waktu aku harus bangun malam sendirian, menyusui sendirian, menangis sendirian. Suaraku tidak keras, tapi setiap kalimat terasa berat. Aku tidak marah waktu itu. Aku tidak teriak. Aku tidak mencarimu. Aku hanya diam, dan belajar hidup tanpa kamu. Dia menangis. Benar-benar menangis sekarang. Tapi anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa ingin memeluk. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa tenang. Seperti akhirnya aku sampai di titik yang sudah lama kutuju. Aku menatapnya dan berkata pelan. Kamu tahu yang paling menyakitkan dari semua ini? Dia menggeleng pelan. Aku berkata, bukan karena kamu pergi. Tapi karena kamu pergi di hari aku melahirkan anakmu. Dia langsung menutup wajahnya dan menangis lebih keras. Aku menggendong anakku lebih erat. Lalu berkata pelan. Sekarang kamu datang lagi. Memohon. Ingin mulai dari awal. Aku berhenti sebentar. Menatap lurus ke matanya. Dan dengan suara yang sangat tenang aku berkata. Tapi masalahnya, hidupku sudah berjalan sangat baik tanpa kamu. Setelah aku mengatakan kalimat itu, rumah kembali sunyi. Dia masih duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tangannya menutup wajahnya. Bahunya naik turun menahan tangis. Dulu, melihat dia seperti itu mungkin hatiku akan langsung luluh. Aku akan mendekat, menenangkan, dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang aku hanya berdiri sambil menggendong anakku. Aku tidak lagi merasa bertanggung jawab atas kesedihannya. Beberapa menit kami tidak bicara. Hanya suara napas dan sesekali isak tangisnya yang terdengar di ruang tamu itu. Akhirnya dia berkata pelan. Suaranya serak. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku benar-benar menyesal. Setiap hari aku kepikiran kamu. Kepikiran anak kita. Aku salah sudah meninggalkan kalian. Aku duduk perlahan di kursi seberangnya. Aku menatapnya lama. Lalu berkata pelan. Aku sudah memaafkan kamu.
Dia langsung mengangkat kepalanya cepat. Matanya penuh harapan. Benarkah? Kamu memaafkan aku? Aku mengangguk pelan. Iya, aku memaafkan kamu. Wajahnya langsung berubah. Seperti orang yang baru diberi kesempatan hidup lagi. Dia langsung maju sedikit. Suaranya penuh harap. Kalau begitu, aku bisa pulang? Kita bisa mulai lagi. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku janji akan tebus semuanya. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu aku menggeleng pelan. Aku memaafkan kamu, tapi aku tidak akan kembali. Kalimat itu seperti membuat dunia berhenti lagi. Dia menatapku dengan wajah tidak percaya. Apa maksud kamu? Tanyanya pelan. Aku menarik napas panjang. Aku tidak ingin marah. Aku tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar. Aku ingin dia mengerti dengan tenang, bahwa dia benar-benar sudah kehilangan aku. Aku memaafkan kamu supaya hatiku tenang. Supaya aku tidak hidup dengan dendam. Supaya anakku tidak tumbuh dengan ibu yang penuh kebencian. Aku memaafkan kamu untuk diriku, bukan untuk kita. Dia diam. Matanya mulai merah lagi. Aku melanjutkan. Tapi untuk kembali seperti dulu, aku tidak bisa. Ada hal yang sekali rusak, tidak bisa kembali seperti semula. Dan kamu merusaknya di hari paling penting dalam hidupku. Air matanya jatuh lagi. Dia berbisik. Aku siap mulai dari nol. Dari benar-benar nol. Aku tersenyum kecil. Tapi aku tidak mau kembali ke nol. Dia terdiam. Tidak bisa menjawab. Aku melihat sekeliling rumah. Lalu berkata pelan. Kamu tahu tidak? 6 bulan ini aku belajar banyak hal. Aku belajar mengurus anak sendirian. Aku belajar bekerja lagi. Aku belajar jatuh dan berdiri sendiri. Aku belajar bahwa ternyata aku bisa hidup tanpa kamu. Aku menatapnya lagi. Dan setelah aku bisa berdiri sendiri, untuk apa aku kembali ke orang yang dulu menjatuhkan aku? Dia menangis lagi. Kali ini dia tidak berusaha menyembunyikan tangisnya. Mungkin baru sekarang dia benar-benar sadar apa yang sudah dia lakukan. Aku kangen kamu, katanya pelan. Aku kangen rumah ini. Aku kangen kehidupan kita dulu. Aku menjawab dengan tenang. Aku juga dulu kangen kamu. Waktu kamu pergi, setiap malam aku berharap kamu pulang. Setiap suara motor di depan rumah aku kira kamu. Setiap ada nomor baru telepon aku berharap itu kamu. Tapi kamu tidak pernah datang. Aku berhenti sebentar. Lalu melanjutkan dengan suara sangat pelan. Sekarang waktu kamu datang. Aku sudah tidak menunggu lagi. Kalimat itu membuat dia menunduk lagi. Mungkin itu lebih sakit daripada dimarahi. Aku lalu berdiri, berjalan pelan ke dekat pintu, lalu berkata, kamu boleh datang untuk bertemu anakmu. Aku tidak akan melarang. Dia tetap ayahmu. Tapi untuk menjadi suamiku lagi, itu sudah selesai. Dia masih duduk diam. Tidak bergerak. Aku benar-benar menyesal. Katanya pelan sekali. Aku mengangguk. Aku tahu. Dan penyesalan itu harus kamu bawa seumur hidup kamu. Sama seperti aku yang harus membawa luka ini seumur hidupku. Dia berdiri pelan. Wajahnya pucat. Matanya bengkak. Dia berjalan ke arah pintu, lalu berhenti di depanku. Terima kasih, karena sudah melahirkan anakku, dan maaf karena aku bukan suami yang baik. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk pelan. Dia menatap anak yang kugendong lama sekali. Tangannya seperti ingin menyentuh, tapi ragu. Akhirnya dia hanya berbisik pelan. Maafkan ayah. Lalu dia membuka pintu dan keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu dia tinggalkan. Rumah yang sekarang tidak lagi menunggunya pulang. Aku menutup pintu pelan. Tidak menangis. Tidak marah. Tidak juga merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Tapi aku belum tahu bahwa setelah hari itu, hidupku justru akan berubah lebih jauh lagi. Setelah hari itu, dia beberapa kali datang untuk menemui anaknya. Tidak sering, tidak juga terlalu jarang. Sekitar seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali.
Dia selalu datang dengan wajah yang masih menyimpan penyesalan, selalu bersikap hati-hati padaku, seperti takut salah bicara. Dan aku memperlakukannya dengan sopan. Tidak dingin, tidak juga hangat. Seperti memperlakukan tamu yang sudah lama dikenal. Hubungan kami berubah menjadi sangat sederhana. Dia adalah ayah dari anakku. Dan hanya itu. Aneh rasanya melihat dia bermain dengan anak kami di ruang tamu. Dulu aku membayangkan kami akan duduk bersama sebagai keluarga kecil yang bahagia. Aku memasak di dapur. Dia bermain dengan anak di ruang tamu. Lalu kami makan malam bersama. Dulu itu mimpiku. Sekarang, aku melihat pemandangan itu sebagai kenyataan yang berbeda. Dia bermain dengan anak kami, sementara aku bekerja di depan laptop, mengurus proyek, membalas email klien, dan mengatur jadwal meeting. Kami berada di rumah yang sama, tapi hidup di dunia yang berbeda. Usahaku semakin berkembang. Aku mulai menangani proyek renovasi kafe yang cukup besar di pusat kota. Dari proyek itu, aku mendapatkan banyak relasi baru. Namaku mulai dikenal bukan hanya sebagai freelancer, tapi sebagai pemilik jasa desain interior. Aku bahkan mulai berani menyewa sebuah kantor kecil. Tidak besar, hanya ruko kecil 2 lantai. Lantai bawah untuk kantor, lantai atas untuk ruang kerja tim desain. Hari pertama aku membuka kantor itu, aku berdiri lama di depan pintu sebelum masuk. Aku melihat papan nama kecil dengan nama usahaku tertulis di sana. Tanganku gemetar saat memegang kunci. 6 bulan yang lalu aku ditinggalkan suami setelah melahirkan. Sekarang aku membuka kantorku sendiri. Aku masuk, duduk di kursi kerja, lalu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena aku tidak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Aku mengambil ponsel dan memotret kantor kecil itu, lalu mengirimkannya ke ibuku. Ibuku langsung menelepon sambil menangis bangga. Ayahku juga ikut bicara di telepon. Suaranya bergetar menahan haru. "Kamu kuat sekali," kata ibuku. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. "Bukan kuat, Bu, terpaksa kuat." Hari-hari setelah itu hidupku semakin sibuk. Pagi aku mengurus anak, siang ke kantor, sore pulang, malam bekerja lagi dari rumah. Lelah, tentu saja. Tapi lelah yang berbeda. Lelah karena membangun, bukan lelah karena disakiti. Suatu sore, seperti biasa dia datang untuk menemui anaknya. Dia duduk di ruang tamu sambil menggendong anak kami yang sudah mulai bisa tertawa dan merangkak kecil. Dia melihat sekeliling rumah yang sekarang banyak berubah. Interior rumah sebagian besar sudah aku renovasi sendiri sebagai contoh portofolio. Rumah itu sekarang terlihat seperti rumah contoh desain interior minimalis yang elegan. "Kamu hebat ya sekarang," katanya pelan. Aku yang sedang membuka laptop hanya menjawab singkat. "Biasa saja." Dia menggeleng pelan. "Tidak biasa. Kamu berubah jauh sekali." Aku tidak menjawab. Aku hanya fokus pada pekerjaanku. Tapi dalam hati, aku tahu dia benar. Aku memang berubah. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam. Dulu aku takut kehilangan dia. Sekarang aku tidak takut kehilangan siapapun. Dulu kebahagiaanku bergantung pada dia. Sekarang kebahagiaanku ada di tanganku sendiri. Beberapa saat kemudian dia berkata lagi, "Kalau waktu bisa diulang, aku tidak akan pergi waktu itu." Aku berhenti mengetik sebentar, lalu berkata pelan tanpa melihat ke arahnya. "Tapi waktu tidak bisa diulang." Dia terdiam. Mungkin dia sadar, itu adalah hukuman yang paling berat. Bukan dimarahi, bukan dibenci, tapi diberi kesempatan melihat apa yang seharusnya dia miliki, tapi tidak bisa dia miliki lagi. Sebelum pulang, dia berdiri di dekat pintu dan berkata pelan, "Aku bangga sama kamu." Aku menatapnya sebentar lalu menjawab, "Dulu aku lebih butuh kamu bangga padaku, bukan sekarang." Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengangguk pelan dan keluar dari rumah. Aku menutup pintu seperti biasa. Tapi kali ini aku berdiri sebentar di balik pintu. Aku menarik napas panjang dan tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum sedih. Itu senyum seseorang yang akhirnya menang. Tanpa harus menghancurkan siapapun.
Dan malam itu, saat aku menidurkan anakku, aku berbisik pelan. Hidup kita sudah jauh lebih baik ya, Nak. Aku mematikan lampu kamar, berbaring di samping anakku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa memikirkan masa lalu. Tapi aku belum tahu bahwa kebahagiaan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Waktu terus berjalan, dan hidupku berjalan semakin jauh dari masa lalu. Usahaku berkembang lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Kantor kecil yang dulu hanya diisi 2 orang, sekarang sudah memiliki beberapa karyawan. Proyek datang bergantian, dari rumah, kafe, kantor, sampai renovasi butik. Aku sering pulang malam, lelah, tapi hatiku selalu penuh. Setiap kali aku melihat papan nama kantorku, aku selalu teringat satu hal. Semua ini dimulai dari hari terburuk dalam hidupku. Hari ketika aku pulang dari rumah sakit setelah melahirkan, dan menemukan rumah kosong. Kadang hidup memang aneh. Hal yang paling menyakitkan justru menjadi titik balik paling besar. Anakku sekarang sudah mulai berjalan kecil sambil tertawa setiap kali melihatku pulang kerja. Setiap kali dia memanggil, "Mama, Mama." Semua lelahku langsung hilang. Aku merasa menjadi perempuan paling kuat di dunia setiap kali memeluknya. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu setiap hari. Tidak lagi memeriksa media sosialnya. Tidak lagi bertanya-tanya kenapa dia dulu pergi. Karena sekarang aku sudah tahu jawabannya. Dia pergi karena dia mengira di luar sana ada hidup yang lebih baik. Dan aku bangkit karena aku tidak punya pilihan selain membuat hidupku sendiri menjadi lebih baik. Dia masih sesekali datang menemui anaknya. Sikapnya selalu sopan, selalu hati-hati, dan selalu terlihat seperti orang yang membawa penyesalan kemana-mana. Aku tidak pernah memperlakukannya buruk. Kami berbicara seperlunya, tentang anak, tentang sekolah nanti, tentang kesehatan, hal-hal yang wajar. Suatu sore, setelah dia bermain dengan anak kami cukup lama, dia berdiri di dekat pintu sebelum pulang. Seperti biasa, dia selalu terlihat ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Akhirnya dia berkata pelan, "Kamu sekarang kelihatan bahagia." Aku berpikir sebentar, lalu menjawab jujur, "Iya, aku bahagia." Dia tersenyum kecil, tapi matanya terlihat sedih. Aku senang dengarnya, walaupun bukan sama aku. Aku tidak menjawab, karena memang tidak ada yang perlu dijawab. Dia lalu berkata lagi, "Kamu tahu tidak, setiap kali aku pulang dari sini, aku selalu mikir satu hal." Aku menatapnya sebentar. "Apa?" Dia tersenyum pahit. "Aku kehilangan perempuan yang seharusnya aku pertahankan seumur hidupku." Aku terdiam beberapa detik. Lalu aku berkata pelan, "Mungkin kita memang harus kehilangan dulu baru mengerti." Dia mengangguk pelan. "Terima kasih. Kamu tidak pernah melarang aku ketemu anak." Aku menjawab, "Dia butuh ayahnya. Walaupun kita tidak bersama, dia tetap anak kita." Dia menatapku lama sekali, lalu berkata pelan, "Kamu bukan cuma perempuan kuat. Kamu perempuan yang sangat baik." Aku tersenyum kecil. "Dulu aku baik karena aku mencintaimu. Sekarang aku baik karena aku mencintai diriku sendiri dan anakku." Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk, lalu keluar dari rumah itu untuk kesekian kalinya. Aku menutup pintu pelan seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak langsung pergi. Aku berdiri di balik pintu cukup lama. Aku mengingat semua yang sudah terjadi dalam hidupku. Dari seorang istri yang bahagia, menjadi perempuan yang ditinggalkan setelah melahirkan, menjadi ibu yang menangis sendirian di malam hari, menjadi perempuan yang bekerja dari rumah sambil menggendong bayi, menjadi perempuan yang membangun usaha dari nol, dan sekarang, menjadi perempuan yang benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Aku berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan melihat sekeliling rumah itu. Rumah yang dulu menjadi saksi aku ditinggalkan. Sekarang menjadi saksi aku menang. Bukan menang karena dia menderita. Bukan menang karena aku membalas dendam. Tapi menang karena aku tidak hancur saat hidup mencoba menghancurkanku. Aku mengambil anakku yang sedang bermain di lantai. Lalu kupeluk erat.
Aku berbisik pelan di telinganya. Terima kasih sudah datang ke hidup Mama. Kalau bukan karena kamu, mungkin Mama sudah menyerah waktu itu. Anakku tertawa kecil dan memeluk leherku. Dan di momen itu aku merasa, hidupku sudah lengkap. Malamnya, sebelum tidur, aku duduk sendiri di kamar. Aku membuka laci dan melihat surat lama yang dulu ditinggalkannya. Surat yang dulu membuat duniaku runtuh. Aku membaca sekali lagi kalimat itu. Aku pergi. Maaf. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku mencintai orang lain. Aku tersenyum kecil, lalu melipat kembali surat itu dan memasukkannya lagi ke dalam laci. Bukan untuk disimpan sebagai luka, tapi untuk disimpan sebagai pengingat. Seberapa jauh aku sudah berjalan. Aku mematikan lampu kamar, berbaring di samping anakku, lalu menatap langit-langit kamar dalam gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa damai. Aku tidak lagi menunggu siapapun. Aku tidak lagi membenci siapapun. Aku tidak lagi ingin membalas siapapun. Karena akhirnya aku mengerti satu hal. Balas dendam terbaik bukan menghancurkan orang yang menyakiti kita. Balas dendam terbaik adalah hidup sangat bahagia. Sampai orang yang pernah menyakiti kita menyesal seumur hidupnya. Dan malam itu aku tertidur dengan tenang. Sebagai perempuan yang pernah dihancurkan, tapi memilih untuk bangkit, berdiri, dan akhirnya menang dengan cara yang elegan. Tamat.